Selamat datang di Bermain Bola, satu-satunya tempat kalian mendengarkan bedah taktik dan drama lapangan hijau paling jujur. Bersama kami berdua, kita baru saja melewati malam yang sangat gila di Liga Champions. Betul banget. Siapa yang menyangka raksasa Italia bisa tumbang di lingkaran Arktik atau Anthony Gordon yang mendadak jadi monster di baku? Belum lagi drama kartu merah Mourinho yang bikin media sosial meledak pagi ini. Hari ini kita akan kupas tuntas hasil leg pertama playoff 16 besar UCL 2026. Mulai dari statistik dominasi Newcastle, keajaiban Bodo Glimt, sampai isu rasisme dan kontroversi yang bikin tensi panas. Jangan kemana-mana, tetap di Bermain Bola. Let's kick off! Oke, mari kita mulai dari yang paling dominan mungkin ya. Kita terbang dulu ke Azerbaijan. Karabakh lawan Newcastle United. Ya, kemenangan Newcastle 6-1. Angka di papan skor itu udah cerita banyak sih. Tapi yang benar-benar jadi sorotan utama itu kan performa Anthony Gordon. Gila, 4 gol, kuatrik. 4 gol, 2 diantaranya penalti. Totalnya jadi 10 gol di Liga Champions musim ini. Benar-benar fenomenal. Dan yang bikin performa ini makin luar biasa, itu konteks perjalanannya loh. Oh, yang soal jarak itu ya? Betul. Newcastle itu harus terbang sejauh 4.070 km. Itu perjalanan tandang terjauh buat tim Inggris di sejarah Liga Champions. Logikanya mereka harusnya capek kan? Harusnya. Tapi ini malah sebaliknya. Mereka main kayak kesetanan. Justru itu, mereka main seolah-olah lagi main di St. James Park. Ini menarik, karena manajer Karabakh, Gurban Gurbanov, sebelum laga itu sempat bilang, dia bilang, gaya main Newcastle tidak cocok untuk kami. Dan ternyata itu, prediksi yang sangat akurat ya. Sangat akurat dan sangat menyakitkan buat timnya. Itu pernyataan yang sangat merendah, dan kalau kita bedah taktiknya, jadi jelas kenapa itu bisa terjadi. Karabakh coba bangun serangan dari belakang, playing out from the back. Dan itu jadi bencana total. Bencana. Mereka nggak punya kecepatan buat ngatasin high intensity press dari Newcastle. Setiap back mereka pegang bola, langsung dikerubungin 2-3 pemain. Jadi ini bukan cuma soal kalah skor, tapi kalah taktik secara telak. Betul. Dan skornya bisa lebih besar lagi loh. Beberapa laporan bilang kiper Karabakh, Mateusz Kochalski, itu mainnya lumayan bagus. Walaupun kebobolan 6. Ya, dia bikin beberapa penyelamatan krusial. Kalau bukan karena dia, skornya mungkin bisa 8 atau 9. Ini nunjukin betapa totalnya dominasi Newcastle. Dominasi tim tamu emang jadi tema malam itu ya. Tapi kalau Newcastle itu soal kekuatan brutal. Kemenangan Bayer Leverkusen di Yunani ini kayaknya lebih klinis. Lebih dingin, lebih presisi. Seperti kerjaan ahli bedah. Mereka menang 2-0 lawan Olympiakos. Alur pertandingannya beda banget kan? Olympiakos di awal menekan habis-habisan. Betul. Babak pertama itu mereka agresif banget. Didukung supporter mereka yang luar biasa. Tapi Leverkusen, mereka tenang banget. Mereka kayak sengaja menyerap semua tekanan itu. Sabar, nunggu momen. Lalu datanglah Patrick Schick. Nah, itu dia momennya. Babak kedua, cuma dalam 4 menit, dia cetak 2 gol. Langsung mematahkan semangat Olympiakos. 2 gol cepat yang mengubah segalanya. Tapi ada satu fakta yang paling gila dari kemenangan ini. Apa tuh? Ini adalah kemenangan tandang. Pertama, dalam sejarah Bayer Leverkusen di babak gugur Liga Champions. Wow, serius? Sepanjang sejarah. Jadi, ini bukan sekedar kemenangan biasa. Ini mereka memecahkan kutukan puluhan tahun. Oke, itu ngasih bobot yang beda banget ke hasil ini. Ini nunjukin mentalitas tim asuhan Xabi Alonso ya? Tepat sekali. Mereka nggak panik, percaya sama sistem, dan menyerang di saat yang tepat. Beda banget sama gaya Newcastle yang meledak-ledak. Oke, dari 2 kemenangan tandang yang dominan, kita pindah ke salah satu kejutan terbesar malam itu. Hasil yang bikin semua orang garu-garu kepala. Kita ke lingkaran Arktik. Ya, di mana pemuncak klasemen Serie A, Inter Milan, dibuat babak belur. Bodo Glimt 3, Inter Milan 1. Ini hasil yang benar-benar mengguncang. Gol dari Vet, Hauch, sama Hogue. Inter cuma bisa balas 1 lewat Esposito. Dan ini bukan kebetulan kan? Bodo Glimt ini emang punya rekam jejak bagus lawan tim besar di kandang. Musim ini mereka udah ngalahin Manchester City sama Atletico Madrid juga. Mereka layak dapat julukan pembunuh raksasa. Nah, disinilah diskusi dari forum Reddit yang kita punya jadi menarik banget. Kita bisa lihat perdebatan fans Inter. Pasti seru tuh. Apa aja argumen mereka? Ada beberapa kubu. Kubu pertama tentu saja nyalahin kondisi eksternal. Ah, klasik.
lapangan dan cuaca. Tepat. Lapangan sintetis sama suhu beku -3 derajat. Mereka bilang ini nggak adil. Inter nggak terbiasa main di kondisi kayak gitu. Itu alasan yang gampang banget dicari sih. Ada yang nantang nggak? Oh banyak. Dan ini yang bikin diskusinya sehat. Ada fans Inter lain yang bilang, udah berhenti cari alasan, kita mainnya jelek, titik. Nah, itu lebih jujur. Mereka menolak nyalain lapangan. Buat mereka, Bodo Glimt menang karena mereka main lebih bagus malam itu. Simple. Jadi ada perdebatan faktor eksternal lawan kegagalan internal. Ada teori lain? Ada. Teori ketiga, dan ini yang mungkin paling masuk akal. Soal prioritas. Maksudnya? Beberapa fans spekulasi kalau fokus Inter itu ke Serie A. Mereka lagi kejar-kejaran di puncak klasemen. Jadi mungkin laga tandang sulit ini nggak jadi prioritas utama. Apalagi ada kabar Lautaro Martinez cedera di laga itu kan? Nah, itu dia. Skuad mereka nggak terlalu dalam. Kehilangan pemain kunci ditambah fokus yang terpecah, ya itu kombinasi mematikan. Jadi ini campuran antara mungkin sedikit arogansi, kondisi sulit, dan kalkulasi strategis. Kombinasi yang bahaya banget di level Liga Champions. Oke, dari Norwegia kita pindah ke Lisbon, Benfica lawan Real Madrid. Pertandingan yang... Dramanya bukan cuma soal taktik. Ini pertandingan yang mungkin lebih dikenang karena apa yang terjadi di luar permainannya itu sendiri. Meskipun ada momen jenius di dalamnya ya, gol Vinicius Junior di menit ke-50. Gol yang sensasional, tendangan melengkung ke pojok atas gawang. Benar-benar gol kelas dunia. Tapi, apa yang terjadi setelahnya justru jadi pusat perhatian. Nah, disinilah kronologinya jadi penting. Setelah Vini selebrasi, dia kena kartu kuning. Terus ada konfrontasi sama pemain Benfica, Gianluca Prestiani. Prestiani ini yang kelihatan nutupin mulutnya pas ngomong kan? Betul. Dan reaksi Vini itu cepet banget. Dia langsung ke wasit, François Letexier, dan ngeluh. Wasit langsung hentikan pertandingan dan aktifkan protokol anti-rasisme UEFA. Laga berhenti lebih dari 10 menit. Iya. Klaim dari pihak Vini, yang didukung rekan-rekannya, kayak Valverde dan Tchouaméni, adalah dia dipanggil mono, monyet. Tuduhan yang sangat serius. Gimana respons dari pihak Benfica? Nah, disinilah Jose Mourinho menunjukkan kelasnya dalam media. Dia cuma bilang, mereka menceritakan dua hal yang sangat berbeda. Jawaban yang aman banget. Sangat diplomatis, dia nggak membantah tapi juga nggak mengkonfirmasi. Dia menciptakan ruang abu-abu mungkin buat melindungi pemainnya sambil nunggu investigasi UEFA. Dan seolah-olah drama itu belum cukup. Mourinho sendiri malah jadi bagian dari drama itu. Kena kartu merah di menit ke-85. Betul, karena protes berlebihan. Puncak frustrasinya. Dan ironisnya, kartu merah ini bikin dia nggak bisa ada di pinggir lapangan buat leg kedua. Dan leg keduanya di Santiago Bernabeu, bekas rumahnya. Ini kayak skenario film. Gila, malam yang penuh drama. Oke, terakhir. Dari tensi tinggi di Lisbon, kita ke Belgia. Klub Brugge lawan Atletico Madrid. Ini beda lagi dramanya. Ini bukan drama tensi, ini drama kembang api. 6 gol. Skor akhir 3-3. Alurnya kayak roller coaster. Betul. Atletico sempat unggul 2-0. Lewat penalti Julian Alvarez sama gol Ademola Lookman. Harusnya udah aman kan? Harusnya. Tim Simeone itu jagonya mempertahankan keunggulan. Biasanya. Tapi malam itu beda. Brugge ngejar jadi 2-2. Terus Atletico unggul lagi lewat gol bunuh diri. 3-2. Udah di depan mata lagi kemenangannya. Sampai menit-menit akhir. Sampai menit 89, Christos Jolis nyamain kedudukan jadi 3-3. Dan hasil ini menyoroti tren yang sangat mengkhawatirkan buat Atletico. Pertahanan mereka ya? Tepat. Ada statistik yang memberatkan banget. Tim Simeone ini udah kebobolan 15 gol cuma dalam 7 pertandingan Liga Champions musim ini. 15 gol. Untuk tim Simeone itu angka yang nggak bisa dipercaya. Ini bukan lagi anomali. Ini udah jadi pola. Kerapuhan pertahanan mereka ini nunjukin kayak ada krisis identitas taktis di sana. Karena membuktikan kalau di Liga Champions, nama besar bukan jaminan. Dari kejatuhan Inter di Norwegia, sampai kuatrik gila Anthony Gordon, kita diingatkan lagi kenapa kita semua mencintai olahraga ini. Setuju. Dan jangan lupa drama kartu merah Mourinho serta tensi tinggi di Benfica itu baru permulaan. Masih ada leg kedua yang bakal jauh lebih meledak. Tapi pertanyaannya, apakah Inter Milan punya nyali untuk membalas di San Siro nanti? Atau, jangan-jangan Bodo Glimt memang sudah ditakdirkan menjadi pembunuh raksasa musim ini? Dan menurut kalian, apakah kartu merah Mourinho itu murni emosi atau strategi pengalihan isu?
Nah, kita pengen dengar suara kalian. Langsung saja tulis prediksi kalian di kolom komentar bawah ini. Jangan lupa subscribe channel Bermain Bola dan klik tombol lonceng di YouTube supaya kalian nggak ketinggalan ulasan panas kita minggu depan. Bermain Bola. Ciao!